Kita mulai saja untuk yang pertama mengenai definisi personality atau kepribadian, cara pengukurannya, dan faktor-faktor apa saja yang menentukan personality atau kepribadian individu. Nah, ada sejumlah pandangan dalam masyarakat mengenai apa itu kepribadian, ya. Sudut pandangnya bisa berbeda. Nah, kita akan mau coba lihat dulu deh beberapa yang penting kita pahami di sini. Menurut Gordon Allport, dia mengatakan kepribadian adalah jumlah total dari cara-cara seorang atau individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi total dari cara beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Nanti akan dideskripsikan atau digambarkan dalam sifat-sifat yang dapat diukur dari apa yang ditunjukkan atau ditampilkan seseorang. Jadi kenapa ada orang yang mungkin agak malu, ada orang yang malu, dan ada orang yang sangat pemalu. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan cara yang dia lakukan pada saat berinteraksi dengan pihak lain. Ada juga yang dikemukakan oleh Dorland. Dia mengatakan bahwa kepribadian merupakan pola unik, ya, pola unik seseorang. Artinya satu dengan yang lain mungkin saja bisa berbeda. Dalam hal apa? Dalam proses berpikir, ya, menggunakan logika, merasakan ya apa yang dirasa di perasaannya, dan melakukan tindakan atau action yang cenderung stabil. Jadi karena ini merupakan sebuah pola, jadi disebutkan stabil dan bisa diprediksikan. Itu kata Dorland. Nah, kita harus sepakati dulu nih, kita gunakan definisi yang mana untuk definisi dasar dalam menggambarkan topik yang kompleks ini. Nah, jadi sebenarnya kepribadian itu kalau kita turunkan dari Gordon Allport merupakan sebuah proses yang dinamis, ya, naik turun, datar, ya, bisa mengalami fase-fase tertentu yang menggambarkan perubahan tiap waktu, jumlah pertumbuhan dan perkembangan sistem psikologi individu atau kita. Nah, ini yang kita akan coba sepakati berdasarkan pandangan ini. Jadi bisa mengalami dinamika tertentu, ya. Sehingga kita akan berdasarkan sumber itu, berdasarkan pandangan yang sama itu, kita akan melanjutkan pemahaman kita berkaitan dengan kepribadian. Nah, peran utama dari setiap kita adalah bagaimana sih cara mengukur kepribadian? Bagaimana cara untuk mengetahui besar, kecil, atau jenis kepribadian atau personality ini? Bagaimana cara kita mengukurnya? Nah, untuk apa juga kita mengukur? Nah, kalau kita mengukur secara praktis dalam organisasi, kita bisa melakukan hiring yang tepat. Oh, saya butuh orang yang misalnya berani. Saya butuh orang yang misalnya kreatif, ya. Bagaimana sih cara mengukurnya? Saya butuh orang kreatif, muncullah seseorang ini. Atau misalnya setelah hiring, proses selanjutnya berkaitan dengan peningkatan karir. Siapa-siapa saja sih, kandidat mana sih yang harus saya pilih atau tetapkan untuk sebuah jabatan tertentu. Seseorang yang misalnya punya jiwa pemimpin. Apa saja sih yang dibutuhkan dari seorang pemimpin sehingga kepribadiannya itu bisa kita pahami bahwa kita memilih orang yang tepat berdasarkan tuntutan karir ataupun posisi yang akan diberikan atau dibuka open job kepada pihak yang lain, ya. Oke, jadi untuk sementara ini yang dianggap pengukuran yang paling top lah, ya, paling terbaik adalah melalui yang disebut survei report
diri, survei report diri. Nah, di sini individu akan menilai dirinya sendiri, ya. Cuma kelemahannya di sini adalah beberapa orang yang belum terbiasa menilai diri sendiri, dia cenderung lebih labil menilai dirinya. Belum lagi perihal akurasi ya atau ketepatan penilaian. Misalnya, seseorang yang sedang dalam mood yang negatif ya, seseorang dalam kondisi tidak sehat, seseorang dalam kondisi kurang tidur, kurang olahraga, mengakibatkan moodnya itu dalam keadaan yang negatif. Ya, sarafnya dalam keadaan lelah. Alhasil yang dihasilkan akurasinya bisa dipertanyakan. Nah, oke. Selanjutnya ada alternatif lain nih. Ada alternatif lain yang disebut Observer Rating Survey atau ORS di sini ya. Nah, ORS ini yang mengamati adalah pihak lain. Kenapa? Karena dianggap kalau yang nilai diri sendiri itu bisa jadi tidak akurat. Seperti tadi yang sudah disebutkan ya, tapi kalau yang menilai orang lain itu lebih lebih independen ya, lebih independen. Nah, sebenarnya jadi nanti dia akan bisa menilai, oh misalnya si X ini bagaimana sih sifat orangnya, kecenderungannya seperti apa di luar pribadinya. Nah, sebenarnya kalau misalnya bisa dilakukan kombinasi ini, itu adalah yang paling baik untuk memprediksi kinerja seseorang atau memprediksi kepribadian ya. Dari sisi pribadi yang bisa dilakukan oleh siapa saja, lebih private. Kemudian dilihat dari sisi luar yang lebih punya nilai keseimbangan ya. Bisa dilakukan dengan dua cara, pribadi dan melalui orang lain. Oke, ini ceritanya alatnya nih ya, gambarannya ya. Oke, perdebatan yang menarik di sini ya. Kita lihat identifikasi karakteristik itu macam-macam. Jadi sifat-sifat seseorang macam-macam. Ada orang yang malu, ada orang yang agresif, ada orang yang pasrah ya, ada juga yang malas, dan ada orang yang ambisius, ada orang yang loyal, setia, penakut ya. Itu bisa dibilang sifat itu akan diperlihatkan sepanjang waktu dengan frekuensi atau ekspresi pada situasi yang beragam, kan berbeda-beda bisa jadi ya. Ya, kenapa berbeda itu? Karena menggambarkan seberapa penting sih karakter yang harus ditonjolkan oleh seseorang. Kenapa seseorang pada satu waktu harus bersikap berani? Kenapa orang dalam satu waktu harus menunjukkan sifat agresif? Itu berdasarkan apa yang ingin dicapai, apa kepentingannya. Nah, ya. Bagaimana sih kita menerka seseorang dari apa yang terlihat? Ya, apa yang ditunjukkan orang tersebut. Ada versi yang mengatakan itu akan menunjukkan seperti apa pribadinya, dari apa yang dipergunakan. Ya, macam-macam versi yang coba ditawarkan kepada setiap orang untuk melakukan analisis survei diri sendiri. Tadi ya kita sudah lihat. Nah, sebenarnya sifat itu dari mana sih asalnya? Yang pertama, studi menyebutkan bahwa riset menunjukkan bahwa yang namanya kepribadian itu berkaitan dengan faktor keturunan atau hereditas ya, berasal dari kromosom, dan juga ada yang mengatakan dari lingkungan. Jadi sebenarnya mana? Beberapa ahli menyatakan bahwa kedua hal inilah yang mendukung kepribadian seseorang. Ya, termasuk dalam hal ini pendidikan. Hereditas atau faktor keturunan itu merujuk pada terjadinya konsep
konsepsi ya, ayah dan ibu, sehingga diturunkanlah yang namanya bentuk wajah yang sama, yang hampir sama, temperamen yang sama, yang hampir sama. Bagaimana bentuk ototnya, bagaimana refleksnya, bagaimana energinya, bagaimana ritme biologisnya, ya. Jadi pendekatan genetik itu berpendapat kepribadian individu itu dari struktur gen dalam kromosom yang diturunkan saat konsepsi tadi, ya. Ini sebagai contoh nih, kembar identik ditemukan yang lahir dan dipisahkan sejak lahir, dibesarkan berjauhan. Ya, jadi ada kembar identik yang lahir dipisahkan sejak lahir dan dibesarkan dari tempat yang berbeda jauh. Ternyata 50% mempengaruhi kesamaan pribadi, 30% menunjukkan kesamaan minat kerja. Ya, ini kisah aslinya di mana ada sepasang bayi kembar dia dipisahkan selama 39 tahun dengan jarak 45 mil. Ternyata setelah 39 tahun tersebut didapati sedang mengendarai mobil dengan model yang sama, memilih mengisap rokok yang sama, dan pilihan destinasi liburan yang sama. Nah, tadi juga baru ada kisah yang menarik namanya yang terjadi di TikTok, di mana seseorang yang sudah dipisahkan selama 20 tahun sejak kasus kerusuhan di Ambon ternyata bisa ketemu lagi. Akibat apa? TikTok. Kenapa? Karena yang kembar itu ada frekuensi yang sama-sama menyukai TikTok atau media sosial yang apa namanya artinya sama-sama mereka sukai, dan akhirnya bisa ketemu setelah 20 tahun. Yang namanya minat kepribadian itu diturunkan dari orang tua. Jadi sama artinya sifat pun kita akan mengetahui yang menurunkan adalah orang tua dan faktor lingkungan yang membentuknya. Nah, bahwa sifat itu dipengaruhi kromosom dan lingkungan ini yang disebutkan oleh pendapat Weller. Salah satu masukan definisi soal kepribadian. Oke, dari sini kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan tiba di pemahaman yang kedua. Nah, ini seru nih ya. Bagaimana kita akan melihat indikator tipe personality Myers-Briggs dan memperhatikan apa saja kekuatan dan kelemahannya. Instrumen, kita lihat ya, instrumen yang paling umum digunakan di dunia ini adalah untuk mengecek kepribadian ya, adalah MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Nah, instrumen menilai kepribadian ini berisikan 100 buah pertanyaan tentang apa yang responden rasakan dan responden lakukan di beberapa situasi. Ya, jadi kita ada pertanyaan, 100 pertanyaan, dan kita harus menjawab. Ada pilihan A, B, C. Kita pilih yang mana yang apa yang sesuai dengan apa yang kita rasakan atau kita lakukan. Kemudian setelah 100 pertanyaan itu dijawab, dapatlah sebuah hasil dengan pembagian yang disebutkan aja awalnya ya, EISNTF-PJ. EISNTF-PJ. Nah, pembagian ini berdasarkan apa sih? Yuk kita sambung lagi yuk. Nah, pembagian tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karakter berdasarkan dimensi yang dibagi. Nah, 8 ini kemudian apabila kita melakukan kombinasi, akan menghasilkan
1, 2, 3, 4 kali 4, 16 kombinasi berdasarkan tadi ya, berdasarkan 4 dimensi itu. 8 kali 2, 16 ya. Setelah dikelompokkan ya, pengelompokan yang telah dilakukan menghasilkanlah kelompok-kelompok yang ENFJ, INFJ, ENFP, INFP ini dalam satu kelompok tersendiri. Adalah mereka adalah orang-orang yang antara possible dan personal, sesuatu yang sifatnya memungkinkan dan kombinasi antara kemungkinan dan personal. Nah, orang-orang yang di kelompok hijau ini adalah jenis orang yang mengejar value atau nilai, ya. Dia selalu melihat segala sesuatu berdasarkan nilai dan memberikan nilai. Lahirlah orang teacher, counselor, champion, serta healer. Dia selalu yang dikejar value. Dia melihat orang bagaimana memvaluekan atau bagaimana value orang ini. Selalu yang dikejar adalah nilai, prestasi, ya. Yang penting itu prestasi berguna, punya nilai juara. Nah, sedangkan kelompok yang biru ini adalah kelompok-kelompok yang antara possible dan logik. Dia ada di kepribadian dengan mengutamakan visi. Dia punya sejumlah ide dan punya masa depan yang optimis, sehingga lahirlah orang-orang seperti mastermind, kemudian inventor, arsitek dan seterusnya ya. Ini kelompok-kelompok visioning. Selain itu ada yang directing. Dia adalah kelompok orang, individu yang melakukan action dari perspektif yang strategis. Nah, ini juga orang-orang yang logis ya, bersama dengan visioning ini ya. Dia punya kekuatan dalam melakukan berbagai macam keputusan. Kemudian ada juga orang-orang yang relating, mengutamakan kepentingan hubungan, ya. Dia selalu mengutamakan bagaimana kita bisa bekerja sama. Nah, ini bagus nih untuk orang-orang yang marketing tentu saja ya, marketing, composer, provider, protector. Ya, jadi ini adalah 16 variasi dari pengelompokan MBTI, kepribadian MBTI. Kamu yang mana? Pengen tahu? Gampang kan? Tes MBTI. Ya, sudah banyak open source ya, kamu bisa buka di googling. Oke. MBTI ini positifnya apa sih? Nah, positifnya di sini dia bisa menggambarkan kira-kira seseorang itu cocoknya di pekerjaan apa sih? Ya, tadi karena kita sudah lihat ya, ada yang cocoknya di teacher, ada yang cocok di supervisor, ada yang sebagai seorang mastermind dan seterusnya. Jadi dipergunakan nih untuk sejumlah perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, AT&T, Citigroup dan seterusnya. Institusi pendidikan juga menggunakannya, kemudian beberapa militer juga menggunakan ini ya. Dia tepat sekali, dia dianggap tepat untuk melihat bakat bidang profesi yang akan yang bisa digeluti oleh seseorang berdasarkan karakternya. Tapi di sini dia punya kekurangan. Kenapa? Dia tidak ada nilai antara. Sebagai contoh, antara ekstrovert dan introvert itu tidak ada nilai antara. Tidak ada nilai antaranya. Nah, kalau ada orang yang kadang ekstrovert, kadang introvert, gimana? Ya, atau porsinya ekstrovertnya lebih banyak dikit, misalnya. Nah, ini nggak usah kejawab kan? Nah, kemudian MBTI ini kekurangannya tidak bisa menggambarkan kinerja. Nggak bisa menggambarkan bagaimana kualitas pekerjaan seseorang atau kualitas prestasi seseorang di bidang itu. Ya, sehingga kita mau coba nih melihat karena dianggap MBTI ini kurang punya bukti pendukung untuk mengukur kinerja individu, ini ada
tes kepribadian 5 besar atau the Big Five yang akan memberikan karakteristik yang dapat memprediksi orang berperilaku dalam berbagai situasi kehidupan yang nyata. Ya, kita lihat sama neuroticism, neuron dari kata-kata neuroticism. Oke. Kestabilan emosi. Ya, stabilitas emosi paling kuat hubungannya dengan yang namanya kepuasan hidup, kepuasan kerja dengan tingkat stres yang rendah. Jadi kalau emosinya stabil, dia lebih mudah puas, dia juga punya kepuasan kerja yang tinggi dan kepuasan hidup yang tinggi dan gak mudah stres. Kenapa? Karena stabil. Skor tingginya mungkin menjadi positif dan optimis serta mengalami emosi negatif lebih kecil. Nah, mereka ini umumnya lebih bahagia dibandingkan skor yang rendah. Skor rendah itu terlalu waspada dan mencari-cari masalah atau tanda-tanda bahaya serta rentan terhadap efek fisik dan psikologis atau stres ya. Ya, ini agak kebalikan dengan versi di depan ya. Kalau yang lebih stabil itu dia lebih tenang, sedangkan kalau yang tidak stabil mereka itu cenderung selalu waspada, cenderung tertekan, cenderung lebih tidak nyaman sehingga sering cari-cari masalah. Nah, karena tidak stabil ini kemudian dihubungkan dengan rentan terhadap efek bahaya dan stres. Mungkin tipe orang ini adalah orang yang gampang meledak, kemudian gampang meledak dalam arti emosi ya, kemudian gampang punya potensi untuk melakukan kegiatan destruktif atau kegiatan yang berbahaya, itu saja ya. Kemudian untuk ekstrovert ini cenderung lebih bahagia dalam pekerjaan dan hidupnya ya. Dia mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan biasanya mendukung kegiatan yang mendukung organisasi dengan kemampuan leadership-nya. Mereka mengalami lebih banyak emosi-emosi positif daripada yang kurang. Ya, ekstrovert lebih mengalami emosi positif daripada introvert. Kenapa? Karena dia lebih mampu berbicara, lebih mampu mengungkapkan perasaannya, sedangkan introvert orang yang lebih dingin ya. Kemudian biasanya ekstrovert juga umumnya berkinerja lebih baik dalam pekerjaan dan punya interaksi interpersonal yang signifikan. Ekstrovert adalah prediktor atau bisa memberikan gambaran prediksi yang kuat berkaitan dengan kepemimpinan dalam kelompok. Dan mereka akan selalu dominan dalam sosial, bertanggung jawab atas orang-orang dan lebih percaya diri. Ekstrovert lebih mungkin gak masuk di pekerjaannya dan punya potensi nih ya, negatif ya, punya potensi berperilaku berbahaya serta melakukan tindakan-tindakan mencari sensasi lain. Ya wajar ya, karena dia selalu berani mengungkapkan dirinya atau mampu untuk bersuara. Kemudian orang yang berskor tinggi terhadap keterbukaan adalah orang-orang yang biasanya punya kemampuan leadership ya, kepemimpinan juga. Kemudian mereka biasanya mampu untuk adaptasi terhadap perubahan ya, karena dia terbuka ya, lebih luas cara pandangannya, sehingga pada saat dia menjadi pimpinan nanti, karena dia sifatnya terbuka, tidak ada keputusan-keputusan yang ambigu. Semuanya bisa diarahkan kepada keputusan yang nyaman dan lebih adil kepada banyak pihak. Cuman di sini orang-orang yang berskor tinggi dalam keterbukaan memiliki
potensi terluka atau punya potensi celaka di tempat kerja. Why? Ya karena itu tadi, terbuka tadi. Relevansinya orang-orang yang terbuka itu lebih mudah belajar, lebih kreatif, dan lebih fleksibel. Kemudian berkaitan dengan orang-orang yang ramah. Agreeableness, ya. Mereka adalah orang-orang yang karena ramah, mereka punya kinerja yang tinggi. Kemudian mereka itu cenderung lebih baik dalam pekerjaan yang bersifat yang berorientasi, ya, yang punya kecenderungan interpersonal. Contohnya layanan pelanggan. Orang yang ramah juga biasanya lebih taat dan patuh terhadap aturan, sehingga mereka kurang berisiko terhadap kecelakaan dan lebih puas dalam pekerjaan. Mereka adalah individu-individu yang minim dalam melakukan penyimpangan dalam organisasi, ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang teliti? Nah, teliti juga sama dengan yang di atas yang ramah, ya. Agreeableness nih. Mereka adalah orang-orang yang punya kinerja tinggi, punya kemampuan leadership, dan punya umur panjang. Kenapa ya? Karena mereka teliti. Oh, aku harus olahraga, harus istirahat nih, ya. Aku harus rapi, aku harus bersih. Semua serba mengikuti aturan. Ya, relevansinya biasanya orang-orang teliti ini lebih terorganisasi sebab dia teliti, ya, lebih terencana dan disiplin. Rapih, kita ke rumahnya, tempat kerjanya juga rapi, jadi mau cari file mudah, mau tanya data mudah, ya. File-file lamanya pun juga mungkin kalau sekarang zaman kita simpan di cloud, mungkin bagi dia masih ada juga yang terbackup di di flash disk, ya. Jadi rapih deh orang-orang yang disiplin ini. Oke, sampai sini ada yang perlu kita klarifikasi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut, ya. Di sini udah sore nih, udah hampir maghrib. Oke, kita masih sambung yang tadi, ya. Sebagai contoh ini bagaimana sebuah sifat itu harus match, harus cocok dengan perusahaan yang mempekerjakan seseorang yang memiliki sifat tertentu, ya. Contoh ini adalah perusahaan akuisisi. Di perusahaan akuisisi ini lebih dibutuhkan, most important adalah orang-orang yang persistence, ya. Orang-orang yang detail, kemudian efisiensi, kemudian dia punya kemauan analitis, dan punya standar tinggi. Tetapi dia nggak butuh nih silang untuk orang-orang yang punya kemampuan komunikasi verbal, ya. Nggak terlalu butuh orang-orang bekerja teamwork, nggak terlalu butuh orang-orang yang fleksibel, nggak terlalu butuh orang-orang yang antusias. Untuk apa, ya kan? Nggak terlalu butuh orang-orang yang punya kemampuan skill, ya. Tidak terlalu butuh, ya. Klarifikasi, bukan tidak butuh. Jadi dengan konsep pemahaman mengenai kepribadian menggunakan the Big Five, akhirnya kita bisa nentuin nih siapa saja nih. Saya harus hiring siapa nih, atau saya harus memilih siapa nih untuk kandidat orang yang bekerja di tempat saya atau harus saya promosikan, ya. Jelas ya, di sini kelihatan banget, ya. Oke, itu tadi 2 MBTI, the Big Five. Nah, sekarang kita melihat personality lain yang biasanya ada di organisasi yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Paling tidak kita sadar bahwa memang ada kemungkinan kepribadian orang yang berbeda. Jangan nanti kita kaget, loh, kok bisa kayak begitu ya? Kok bisa ya ada orang seperti ini? Kok.
Nah, kalau kita udah mengetahuinya, kita paling tidak bisa mengantisipasi. Ya. Ada yang membagi kepribadian seseorang, individu berdasarkan pendekatan penghindaran. Ini dari kata dekat dan hindar ya, gampang sekali. Ini lebih berhubungan dengan yang namanya motivasi. Bagaimana kita beraksi pada rangsangan? Pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan yang positif. Dan motivasi penghindaran adalah respon kita pada rangsangan yang negatif. Jadi kalau misalnya kita merasakan rangsangan yang positif, kita pasti mendekat. Tetapi kalau rangsangan itu negatif yang kita rasakan, tentu kita akan mundur. Satu studi memperlihatkan motivasi pendekatan penghindaran membantu menjelaskan bagaimana evaluasi inti mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, hubungan sama evaluasi inti. Evaluasi inti dengan kategori positif adalah orang-orang yang menyukai dirinya dan memandang dirinya efektif. Jadi evaluasi inti dari kata mengevaluasi diri ya, mengevaluasi diri. Jadi orang-orang yang evaluasi intinya positif, dia menganggap dirinya efektif, mampu serta punya kendali atas lingkungan. Evaluasi positif ini menunjukkan kinerja yang lebih baik karena mereka akan melakukan selalu menetapkan sasaran yang baik dan ambisius, dan mereka biasanya lebih komitmen dan bisa bertahan lama dalam mencapai sebuah target. Dirinya selalu dievaluasi. Oh, ini saya harus berbuat apa ini sehingga saya bisa mencapai. Jadi laksana seseorang yang menaiki kuda ya, dia akan begitu mengendalikan kudanya supaya kudanya itu bisa berlari sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan. Jadi diri sendiri dia kendalikan. Karena akan berbeda sekali dengan orang yang tidak melakukan evaluasi inti diri. Dia akan membiarkan semua jalan sesuai dengan apa saja yang terjadi ya. Hal pengendalian diri melalui evaluasi diri inti ini penting. Misalnya untuk seorang seller ya, para penjual. Didapati bahwa 90% panggilan penjualan asuransi ya, pada saat seorang ingin menjual asuransi sebagai agen penjual asuransi, 90%-nya itu diakhiri dengan penolakan. Jadi riset ini melihat bahwa hanya 10% yang orang akan mengatakan yes buat apa yang ditawarkan oleh seorang agen asuransi. Sehingga orang penjual agen asuransi ini harus percaya pada dirinya sendiri untuk terus bertahan. Kalau 10 kali maju, 9 kali ditolak, hanya 1 kali yang diterima. Kalau mereka tidak memiliki kendali diri yang baik, mereka tentu akan menarik diri dari pekerjaan tersebut. Tetapi kalau para seller itu punya kemampuan evaluasi diri inti yang tinggi, mereka biasanya tetap mampu memberikan layanan pelanggan yang baik walaupun sudah ditolak. Dan mereka yang bertahan, yang punya kemampuan evaluasi diri inti ini, mereka lebih populer dengan karir dan lebih setia terhadap karir. Kenapa? Karena mereka biasanya selalu mengkaji diri, selalu mengevaluasi diri. Mereka akhirnya bisa merasakan nyaman, bisa menerima pekerjaannya, bisa menerima perlakuan orang lain, dan menganggap bisa menganggap pekerjaannya itu sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Jadi bisa dibilang orang-orang dengan kemampuan evaluasi inti diri yang tinggi, mereka harus punya konsep yang jelas dulu di awal. Apabila itu bermanfaat, dia mampu untuk kuat di di bidangnya ya. Oke, kemudian pengawasan diri. Nah, apa bedanya dengan evaluasi diri inti ya? Kalau pengawasan diri ini dia itu
itu kemampuannya untuk menyesuaikan diri, ya, kemampuan individu untuk bisa menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan, dengan faktor-faktor situasional, ya. Namanya situasi bisa mengalami perubahan, ya. Jadi kalau individu itu mampu menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap perubahan situasi yang terjadi, dia kemudian disebut sebagai orang yang punya kepribadian self monitoring. Jadi apabila seseorang tidak punya kemampuan self monitoring, biasanya orang tersebut akan tidak bertahan di suatu bidang pekerjaan tertentu. Dia tidak bisa komitmen terhadap kejadian-kejadian eksternal yang menimpanya. Selanjutnya adalah kita melihat dari kelompok orang yang risk taking, dari pengertian pengambilan risiko. Nah, pengambilan risiko ini bisa dihubungkan dengan ini, respon negatif. Respon negatif ini mampu, dia terima. Kalau dia mampu, berarti kemampuan untuk mengambil risiko juga lebih tinggi. Dan ini biasanya diperlukan di bidang-bidang yang memiliki resiko ekstrim, ya, resiko yang bisa memberikan kerugian, ya, karena tidak setiap orang mau dan menerima pada saat rugi. Oke, kemudian untuk kepribadian proaktif, disebut seseorang punya kepribadian proaktif adalah karena orang-orang tersebut mampu mengidentifikasi peluang. Dia mampu melihat peluang dan dia berinisiatif mengambil peluang tersebut. Mengambil peluang dan bahkan bisa sampai bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Jadi tipe orang yang maju, ya, tipe orang yang maju, tahan maju karena dia melihat sesuatu di luar sana yang masih belum dia capai, dan dia akan berjuang untuk bertahan sampai dia mendapatkan sebuah kepastian. Biasanya ini adalah orang-orang inovatif, ya, adalah orang-orang inovatif. Oke. Tadi kita sudah by step kita di slide yang terakhir, ya. Kita kembali mundur. Kembali maju, kembali mundur. Mundur ini untuk sampai ke tujuan. Jadi untuk bukan mundur untuk sebuah pemberhentian langkah. Oke. Dan terakhir, tipe kepribadian. Pengukuran kepribadian lain yang biasa sering dilakukan juga adalah berdasarkan 4 kategori ini, ya. Ada yang namanya sanguin, ada yang dalam kelompok sanguin, kelompok koleris, melankolis, dan plekmatik, ya.
Pembagian ini, tipe ini, pembagian ini berdasarkan apa sifat-sifat yang muncul, dikelompokkan ke kelompok yang mana atas sikap yang terlihat dari seseorang. Seseorang disebut koleris karena dia punya kemauan yang keras. Biasanya pemimpin ya, kemauan keras, dia independen, tidak mau dilarang ya. Dia punya visi praktis, produktif, tegas. Benar ya, bahwa dia memang punya tipe pemimpin. Dia tidak mau terlalu banyak bicara, seperti halnya sanguin nih. Kalau sanguin nih orang-orang yang bicara nih ya. Cuman ini ada beberapa kekurangannya. Di sini didapati orangnya dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit memaafkan, sarkastis, pemarah, serta kejam. Ya, tipe orang pemimpin. Kemudian ini sanguin ini adalah orang-orang yang punya komunikasi banyak dengan pihak lain, ya. Mereka adalah orang yang hangat, bersahabat, belas kasihan, responsif, antusias, banyak bicara. Nah, kalau kita membuat seorang sanguin itu nyaman, biarkan saja dia banyak bicara. Karena dengan dia banyak bicara, dia akan lebih nyaman dengan orang yang ada di depannya. Cuman kekurangannya orang sanguin adalah tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Ini Bu dosen dapatkan di salah satu alamatnya di mana ya? Ya, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang Bu dosen ambil nih sebagai contoh buat kita semua, untuk pembelajaran kita semua. Thank you, salam persahabatan ya buat kamu. Kemudian tipe orang yang melankolis ini didapati adalah orang yang perfeksionis, berbakat, analis, tekun, disiplin, rela berkorban. Ini ada kekurangannya, pemurung, negatif ya, moodnya negatif ya, perasa, teoritis ya. Nih kalau digambar mungkin gambarannya cocoknya pink nih ya, kalau boleh usul. Kemudian pragmatis adalah orang-orang yang tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, praktis, dapat diandalkan. Ya, orang-orang yang netral ada di sini. Kamu ada yang di mana? Kamu ada di posisi mana? Nah, untuk bisa mengetahuinya kalian bisa melakukan tes mandiri ya. Tes mandiri untuk menentukan kamu cenderung ke arah mana. Bu dosen bisa nggak kira-kira saya gabungan antara koleris sama melankolis? Bisa saja ya. Apakah saya kira-kira kok semuanya ada? Nah, kalau semuanya ada pasti akan ada kecenderungan yang lebih, karena kan yang mana yang paling tinggi itu yang dominan ya. Kemudian ada baiknya apabila kalian ingin melakukan tes kepribadian, bisa dilakukan lebih dari sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang sekali itu tadi kemungkinan yang terjadi bisa jadi kita pada saat tidak sehat, tidak nyaman, kita akan bisa merasakan salah diagnosa. Jadi kalau bisa lebih dari satu kali ya, untuk menentukan apakah memang personality itu benar-benar menggambarkan keadaan kepribadian saya. Oke, ini demikian yang bisa Bu dosen sampaikan untuk materi kepribadiannya. Selanjut dari sesi ini adalah bagaimana kita memahami dan mengetahui mengenai nilai. Kita lihat di video